Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara input soal di e-learning baru kita. Jadi yang pertama seperti biasa, kita buka dulu browser. Di sini saya sarankan kita menggunakan browser Chrome. Silahkan diketik cbt.mansatuinhill.sch.id. Jadi ini adalah tampilan awal dari e-learning baru kita. Dan untuk username beserta password saya samakan dengan e-learning yang lama. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya masih ingat bisa langsung gunakan, atau nanti saya share kembali user dan password. Baiklah, saya akan langsung saja. Di sini sudah ada akun yang saya buat untuk percobaan. Jadi saya akan coba login dulu. Di sini ada mode CBT dalam bentuk centang, jadi biarkan saja karena di sini kita akan terfokus pada pelaksanaan ujian ya. Kita klik masuk. Jadi ini adalah tampilan awal dari e-learning baru kita. Karena ini baru, jadi sebaiknya kalau seandainya ada waktu Bapak isi dulu seperti profil. Kalau seandainya ada foto, silahkan Bapak Ibu ganti dengan foto Bapak Ibu. Lalu untuk profil boleh diisi kalau seandainya mau diisi, kalau seandainya tidak mau diisi juga sebenarnya tidak masalah. Nah, tahap pertama yang paling penting yaitu kita masuk ke bagian jabatan dan mapel. Di sini kita akan memasukkan jabatan kita sebagai apa. Di sini seperti guru, wali kelas. Jadi kita pilih guru. Untuk mata pelajaran di sini Bapak Ibu mengajar apa? Kalau di sini saya contohkan, anggap saja prakarya. Lalu kelas berapa saja yang Bapak Ibu ajarkan? Kalau seandainya kita terfokus pada ujian, nanti lokal mana saja yang Bapak Ibu mau ujiankan. Saya contohkan 3 lokal saja ya. Setelah kita masukkan mulai dari mata pelajaran, kelasnya, dan juga jabatan, baru kita klik simpan. Setelah itu kita masuk ke bagian ulangan atau ujian. Kita pilih yang bank soal. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita baru pertama kali membuat bank soal, di sini mungkin masih kosong karena data ini adalah data yang baru. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sebenarnya sudah banyak bank soal di e-learning lama, di sini tidak bisa kita masukkan karena memang sebenarnya aplikasinya sudah berbeda. Jadi di bagian ulangan atau ujian, Bapak Ibu tambahkan bank soal. Untuk kode bank soal, Bapak Ibu tulis yang kira-kira mudah diingat atau yang sesuai dengan ujiannya apa. Contoh, di sini kita ambil SAS karena tadi saya pilih prakarya. Saya tulis prakarya tahun 2026 biar lebih spesifik lagi. Di sini mapelnya sudah sesuai dengan apa yang kita pilih tadi di bagian jabatan dan mapel. Jadi tidak akan ada pilihan yang lain. Dan untuk level, kebetulan tadi kan kita pilih kelas 10. Jadi di sini langsung aja kelas 10. Nanti akan muncul di sini kelas yang sudah kita pilih tadi. Kebetulan hanya 3 kelas, maka 3 kelas inilah yang akan muncul.
Kalau seandainya Bapak Ibu ternyata ada mengajar kelas 11 sedangkan Bapak Ibu tidak input, maka di sini nanti tidak akan muncul. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mengajar kelas 11, usahakan di bagian jabatan dan mapel ini diisi juga kelasnya. Baiklah Bapak Ibu, di sini kebetulan kita coba untuk mengambil kelas 10.1, 10.2 dan 10.3 nanti yang ingin kita ujiankan. Sesuai dengan rapat kemarin, untuk soal kita menggunakan pilihan ganda semua. Yang non eksak 50. Jadi di sini saya buat 50 soal. Dengan bobot, karena kita hanya mengambil soal pilihan ganda, maka bobotnya adalah 100%. Beda halnya kalau seandainya kita mengambil pilihan ganda dan juga isian singkat contohnya. Kalau seandainya Bapak Ibu mengambil soal pilihan ganda 30, lalu isian singkat 20, maka di sini kita ubah menjadi 60% dan di sini 40%, sehingga total bobot nanti tetap 100%. Oke, karena kita hanya mengambil pilihan ganda, kita abaikan saja. Jadi kita kembalikan seperti ini pilihannya ya, 50 soal bobot 100%. Untuk yang lain tidak perlu diisi. Jadi setelah kita selesai pada tahap ini, langsung saja diklik simpan. Kita tunggu sebentar dan nanti akan ada notifikasi sukses. Sekarang kita sudah ada wadah untuk mengimport soal yang sudah kita buat. Caranya, kita klik import. Templatenya sudah saya kirim kemarin di grup, tapi kalau seandainya Bapak Ibu mungkin terlewatkan atau belum mendownload, bisa download secara mandiri di bagian sini. Caranya ya seperti biasa, download template, save. Nanti akan ada templatenya yang sudah kita download muncul di sini. Ini saya akan memperlihatkan bagaimana tampilan template dari CBT ini. Jadi kalau seandainya kita lihat template yang ada di sini, ada untuk pilihan ganda, esai dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita hanya memilih pilihan ganda, usahakan template yang jenis soal lain kita hapus saja. Jadi yang tersisa sekarang hanya template khusus pilihan ganda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi ke e-learning tadi. Sekarang kalau seandainya kita sudah membuat soal di dalam template, kita upload soal tadi, kita masukkan filenya. Di sini kebetulan sudah saya buat, jadi tinggal di open saja. Nanti akan muncul seluruh soal yang sudah kita buat di dalam template tadi. Kita bisa masukkan berupa gambar juga, atau kalau seandainya di matematika ada kode-kode tertentu atau kode-kode khusus bisa kita masukkan. Setelah itu kita klik upload. Nah, ini sedang proses. Terkadang proses upload ini bisa lama, bisa sebentar, tergantung dari server. Kadang-kadang bisa juga dari soalnya sendiri. Jadi kita tunggu saja hingga selesai. Tidak perlu panik kalau seandainya loadingnya cukup lama. Baiklah, sekarang sudah ada notifikasi sukses.
Total soal ada 50 soal, yang diimport 50 soal. Jadi sudah pas dengan apa yang sudah kita buat. Kalau seandainya diimport ternyata 30 soal, sedangkan kita menulis datanya 50 soal, maka tadi datanya dianggap masih kurang. Bisa kita lihat di bagian detail. Nanti kalau seandainya kurang dari 50 soal yang Bapak Ibu import, maka di sini nanti notifikasinya belum selesai, sehingga soalnya masih belum bisa kita gunakan. Jadi usahakan di sini total 150 yang dibuat 50, maka dapat dinyatakan selesai. Nah, jadi inilah tugas Bapak Ibu kali ini, hanya mengimport soal di bank soal. Kalau untuk jadwal, sebenarnya bisa Ibu tuliskan atau masukkan sendiri. Cuman saya lebih rekomendasikan kalau untuk jadwal ini panitia yang langsung memasukkannya, agar nanti tidak ada perselisihan. Kadang-kadang ketika kita menambahkan jadwal, di sini kebetulan jadwalnya memang belum ada ya, masih kosong. Nah, kalau seandainya kita mau tambahkan secara mandiri, sebenarnya bisa ada seperti ini tampilannya. Cuman takutnya nanti ada yang berbeda. Mungkin tidak sengaja durasinya berbeda dari durasi yang seharusnya. Atau ada di sini pilihan-pilihan yang seharusnya Bapak Ibu pilih, tidak Bapak Ibu pilih. Jadi untuk jadwal ujian tidak perlu ditambahkan lagi, cukup panitia saja. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk tutorial import soal pada e-learning baru kita. Semoga dapat dipahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.